Kita dari Kreatologi kita kembali lagi. Teman-teman, sudah banyak video yang sudah kita upload ke YouTube ya. Jadi teman-teman itu kalau pilih mesin spinner karpet itu sesuaikan dengan kebutuhan, karena setiap mesin itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Contohnya yang sebelumnya kita upload itu kita pesanan dari Kalio Laundry, itu kemarin menggunakan mesin dinamo. Mesin dinamo saya ulang lagi ya, karena banyak sudah tak ulas sebelumnya. Mesin dinamo itu kelebihannya sangat minim, kebisingannya sangat minim sekali. Mesinnya halus, tanpa suara yang berisik, tapi kelemahannya memang harus pasang kawin meter. Kalau dipindah, misalkan rukunnya mau pindah, itu nggak fleksibel karena harus pasang kawin meter lagi di tempat yang baru. Tapi kelebihannya stabil, mesin itu stabil dan tidak berisik. Terus yang kedua ini mesin bensin, kita pakai Honda GX200. Kita pakai Honda. Ini kelebihannya itu sangat fleksibel. Mau dipindah kapanpun, kemanapun langsung tinggal pindah, nggak ada sangkut pautnya sama listrik. Tapi ini mesinnya juga punya kelemahan. Walaupun daya mesin ini itu 6,5 HP, tapi ini setara dengan mesin dinamo 3 HP. Jadi sebenarnya kalau masalah roso, kekuatan itu rosoan yang dinamo. Terus kelemahannya yang lain itu ini vibrasinya lebih besar. Vibrasi dari mesin Honda ini sangat besar dibanding dengan dinamo. Karena di sini dia menggunakan sistem piston. Piston itu kan ledakan, sedangkan pistonnya itu cuma satu. Jadi kalian bisa bayangkan sentrifugalnya, gaya geraknya itu nanti tidak stabil. Beda dengan mesin dinamo. Kalau mesin dinamo dia kan kutubnya 360 derajat. Kutubnya dia itu stabil, memutar motornya itu sangat stabil. Jadi secara vibrasi lebih kecil dinamo daripada mesin ini. Ini nanti ada getaran-getaran itu karena memang penggeraknya adalah basicnya piston. Jadi teman-teman bisa menentukan pilihannya sesuaikan kebutuhannya. Mau pilih dinamo atau mesin bensin, kami siap melayani. Kami juga produksi mesin listrik, kami juga produksi dengan mesin bensin. Oke, kita langsung lanjut. Kemudian ini pesanan dari Mas Fendi Kediri ya. Kita sudah siapkan karpetnya, tadi sebelumnya sudah kita basahi ya. Ini kita basahi lagi karpetnya. Jadi nanti teman-teman untuk awal mulanya mesin ini akan ada vibrasi bergoyang ya, karena karpetnya itu kan masih digulung kecil ya. Digulung kecil itu awalnya terpontang-panting di dalamnya dulu sampai mekrok, bahasa Jawanya mekrok ya, mekar. Nah itu sampai mekar, nanti dia akan stabil dengan sendirinya. Oke, sudah kita basahi, kita gulung. Kita gulung. Udah basah ya, ini udah kelihatan airnya ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman tengah mas, tengahnya gembung. Nah ini ngelipetnya juga harus hati-hati ya, karena ini pengaruh ke kestabilan mesin. Ini karena untuk pengujian kita tidak meniriskan air ya. Kalau yang bagus itu jangan langsung dimasukkan, tapi diberdirikan biar airnya tiris dulu. Nah seperti ini, lihat ya. Ini airnya kan banyak nih. Nah, ini sebenarnya kita tiriskan dulu, yang bagus itu diberdirikan. Oke, kita langsung masukkan. Oke, tutup. Kita kunci yang rapat ya. Bentar mas, ini dikendorin dulu. Ini udah mentok sana. Ini kuncinya harus rapat. Nah mentok sana dulu, baru kunci. Oke udah, kita kunci rapat. Kita starter. Nah ini bedanya juga. Sebenarnya udah tak jelasin berulang kali ya. Ini harus kendor dulu ketika start, karena fan belnya kendor nih. Kalau kendor fan belnya itu starternya enak. Jadi tinggal start, karena waktu start itu kan nggak memutar tabung yang
di dalam. Jadi ini harus kendor. Terus ketika mematikan juga harus kendor. Oke, kita start. Gasnya nggak usah full dulu. Gasnya full. Oke, masuk. Bisa dilihat ya, mesinnya akan stabil dengan sendirinya ketika sudah mencapai kecepatan optimalnya. Oke, sudah. Kita kendorin dulu. Kita kendorin adjusternya, kita kendorin. Gasnya dikecilkan. Kita kecilkan gasnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini dipastikan kendor ya. Oke, kita matikan. Oke, ini dipastikan kendor. Ini masih muter. Jadi kalau masih muter jangan membuka pintu ya. Tunggu sampai berhenti total. Ini masih muter. Masih muter ya. Jadi setiap, nah ini waktu mau berhenti dia akan bergoyang karena karpet yang di dalam itu mengecil lagi ya. Ini kita tunggu sampai selesai ya. Ini masih muter. Oke, berhenti, kita buka. Bentar mas. Nah ini yang membuat waktu stop kita menghentikan mesinnya itu tadi bergoyang itu ketika dia kecepatan rendah itu ini enggak kayak gini. Yang harusnya kan kecepatan tinggi seperti ini nih, mekar. Tapi ketika kecepatan rendah dia kayak gini nih. Nah, dia turun. Ini yang membuat dia tidak stabil waktu stop.
Jadi kalau sudah selesai kita stop, dia akan goyang. Karena yang membuat goyang tuh ini yang buat tidak stabilnya. Karena kan harusnya melingkar seperti ini semua kalau kecepatan tinggi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buka. Jadi kita naikkan di sini. Kita cek pakai tisu. Ambil tisu satu, Mas. Satu atau dua. Satu dulu. Kita cek ya, ini kan tisu keadaan kering. Kalau tisu keadaan basah seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, itu kan ada airnya. Nah, ini keadaan basah. Kita cek pakai tisu kering lagi yang baru. Kita lihat tidak ada airnya sama sekali. Tapi ini bukan berarti saya bilang sudah 100% ya airnya. Ini tetap ada kadar airnya sekian persen ya. Karena ini kan hanya mesin spin. Spin itu memutar. Jadi bukan pengering ya, bukan dryer ya. Kalau dryer itu dia ada pemanasnya, ada uap panas. Kalau ini mungkin kadar airnya sudah 99%. Masih ada persentase air yang ada di karpet ini. Jadi teman-teman harus menjemur terlebih dahulu. Mungkin 1 jam atau setengah jam itu sudah kering total. Jadi teman-teman kalau mau beli mesin spinner karpet sesuaikan dengan kebutuhan. Karena semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Baik mesin penggerak Honda atau mesin gasolin atau penggerak dinamo. Ya, sesuaikan kebutuhan. Terima kasih, yang mau pesan bisa lihat di deskripsi, ada nomor WA saya. Dan kami hanya menerima pembayaran melalui rekening atas nama Gigih Alam Pambudi. Selain itu berarti penipu ya. Jadi hati-hati yang mengatasnamakan Kreatologi Indonesia, hanya menerima pembayaran melalui rekening atas nama Gigih Alam Pambudi. Selain itu bukan saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.